Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membahas domain atau daerah asal fungsi logaritma. Kelompok kami terdiri atas 4 orang, yaitu Alfredo, Darulfo Sagasi, Izan Albehaki, dan Rival Satya. Di sini, saya akan menjelaskan pengertian dan hal yang berkaitan dengan teori-teori dalam mencari domain untuk fungsi logaritma bersama rekan saya Izan Albehaki. Sedangkan untuk menjawab contoh soal dalam modul akan dibahas dengan rekan kelompok saya yang lain, yaitu Alfredo dan Rival. Langsung saya akan menjelaskan tentang yang A, yaitu pengertian fungsi logaritma. Fungsi logaritma adalah inverse atau kebalikan dari fungsi eksponen. Jika kita memiliki fungsi eksponen y sama dengan a pangkat x, maka fungsi logaritmanya adalah x log x sama dengan logaritma basis a dari y, di mana a adalah bilangan pokok atau basis dan y adalah numerus atau bilangan yang akan kita cari logaritmanya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Izan. Baik, selanjutnya domain daerah asal fungsi logaritma. Domain atau daerah asal fungsi logaritma adalah himpunan semua nilai x yang menjadikan fungsi logaritma terdefinisi atau memiliki nilai nyata. Dalam menentukan domain fungsi logaritma, ada dua syarat utama yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama adalah numerus harus bernilai positif. Untuk setiap fungsi logaritma, contohnya seperti log basis A dari y, nilai y harus selalu lebih besar dari 0. Dapat ditulis dengan y lebih besar dari 0. Contoh yang pertama, log basis 2 dari 8 terdefinisi karena nilai numerus bernilai positif 8 atau 8 lebih besar dari 0. Contoh yang kedua, log basis 2 dari min 4 tidak terdefinisi karena nilai numerus bernilai min 4 atau min 4 lebih kecil dari 0. Baik, syarat yang kedua, basis harus positif dan tidak sama dengan 1. Nilai harus lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Ini nilai A-nya. Dapat ditulis dengan A atau nilai basis lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Contohnya, log basis 2 dari X memiliki basis valid karena nilai basisnya bernilai 2, sehingga 2 lebih besar dari 0 dan 2 tidak sama dengan 1. Contoh yang kedua, log basis 1 dari X tidak valid karena nilai basisnya bernilai 1. Jadi, ketika basis bernilai 1, A lebih besar dari 0 dan A sama dengan 1. Jadi dia tidak memenuhi syarat yang kedua. Baik, selanjutnya contoh-contoh penentuan domain. Contoh yang pertama, f dari x sama dengan log basis 2x. Domain adalah semua x yang memenuhi x lebih besar dari 0. Ditulis dalam notasi himpunan sehingga semua x sedemikian sehingga x lebih besar dari 0. Contoh yang kedua, fx sama dengan log basis 3 dari x min 4. Syaratnya x min 4 lebih besar dari 0. Karena min 4 pindah ruas ke kanan, jadi bernilai positif 4. Sehingga x lebih besar dari 4. Domain yang kita dapatkan adalah himpunan semua x sedemikian sehingga x lebih besar dari positif 4. Selanjutnya, contoh ketiga, fx sama dengan log basis 4 dari 2x tambah 6. Syaratnya itu 2x tambah 6 lebih besar dari 0. Sehingga pindah ruaslah positif 6 ke kanan menjadi min 6. Dengan nilai 2x lebih besar dari min 6. Masih 2x, jadi kita akan menjadikan nilai x dibagi 2. Jadi x lebih besar dari 2 per min 6 sama dengan x lebih besar min 3. Domain yang kita dapatkan adalah himpunan semua x sedemikian sehingga x lebih besar dari min 3. Baik, selanjutnya langkah-langkah menentukan domain. Yang pertama, tulis fungsi logaritma yang akan dicari domainnya. Selanjutnya yang kedua, identifikasi numerus atau bagian dalam tanda logaritma. Yang ketiga, buat pertidaksamaan dengan syarat numerus lebih besar dari 0, sama dengan soal-soal yang tadi. Yang keempat, selesaikan pertidaksamaan tersebut. Dan yang kelima, tulis domain dalam notasi himpunan. Ini saja langkah-langkah menentukan domain. Selanjutnya, masuk ke catatan penting yang akan dijelaskan oleh Daryl Fawaz Agassi. Baik, terima kasih Izan. Selanjutnya akan saya ambil alih, yaitu ke catatan penting. Ada 3, yaitu yang pertama, grafik fungsi logaritma selalu memotong sumbu x di titik yang sesuai dengan domain fungsi. Yang kedua, semakin kompleks bentuk numerus, maka semakin teliti kita harus dalam menentukan domainnya. Dan yang ketiga, penguasaan materi ini sangat penting untuk pembelajaran fungsi logaritma selanjutnya.
Dan sampailah kita yang ke terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dalam menentukan domain fungsi logaritma dan hal terpenting yang harus diingat adalah: yang pertama, numerus atau bagian dalam tanda logaritma harus selalu positif. Yang kedua, basis logaritma harus positif dan tidak sama dengan 1. Dan yang ketiga adalah domain ditulis dalam bentuk himpunan dengan notasi yang tepat. Nah, mungkin hanya itu saja yang saya dan Izan dapat sampaikan mengenai materi ini. Dan selanjutnya, untuk pembahasan soal akan dilanjuti oleh Alfredo dan Rival. Terima kasih telah mendengarkan. Oke, baiklah, perkenalkan, nama saya Alfredo Sote Pasaribu dari kelas 11F kelompok 10 MTL akan menjelaskan mengenai daerah asal fungsi logaritma dengan subpenjelasan menjelaskan daerah asal fungsi logaritma, di mana di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian ataupun pembahasan dari soal-soal yang ada di modul ya. Di sini saya mendapatkan bagian pada bagian B dan C ya. Sini saya B dan C di sini, dan akan dijelaskan sisanya oleh rekan saya Rival di bagian A dan D nanti. Baiklah, di sini yang pertama adalah bagian B. Nah, di sini di petunjuk umum menentukan domain dan tipot. Di tipot itu tentu pasti ada sumber X dan Y ya. Jika sudah diketahui, di sini ada kita memiliki sifat ini sebagai pegangan. Ini sebagai pegangan kita. Oke. Pegangan ya. Oke. Lanjut. Yang pertama, di sini ini kan bentuknya itu oke. Jadi di sini kan ini tuh bentuknya fungsi ya, dan juga pecahan. Pertama, sifat pecahan, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Ini 5 min X tidak boleh sama dengan 0, dapat X nya itu tidak boleh sama dengan 5. Oke. Selanjutnya yang kedua dari sifat ini, yaitu ini kan A log, ini B nya kan, ini B nya. Nah, ini A log B dengan B nya tidak harus lebih besar daripada 0, berarti ini harus lebih besar daripada 0. Nah, makanya dibikinlah seperti ini, dapat seperti ini, dikerjakan X lebih besar dari 0, 5 min X lebih besar dari 0, berarti nah di sini kan ini kan kalau kita uraikan berarti X min X lebih besar dari 5 kan, lebih besar dari min 5. Oke. Karena kedua sisi kita kalikan negatif, kita kali min 1 sama aja. Ini akan berubah tanda menjadi ini, berarti X jadi ini. Oke, clear ya? Oke, kita buat garis bilangan seperti ini. Ini range-nya 0 dan juga 5. Oke. Bukan range yang buat range fungsinya, bukan. Ini maksudnya di garis bilangannya aja. Ini X, ini 0, ini 5 ya. Oke, di sini kita dapat tuliskan ini X ini 5. Ini 5, ini 0. Nah, di sini untuk membuatnya itu tandanya itu ini begini. Oke, dimana X ini lebih kecil daripada 5, benar. Dimana X ini harus dimana 0 ini lebih kecil daripada X lebih besar daripada 0 nih. Oke ya, tidak bersama dengan 5. Seperti ini. Oke. Oke ya. Oke, kita lanjut. Oh ya, sorry. Ini juga bisa kita buat satu-satu gini ya. Bentar. Di X anggota, dimana X ini sama dengan 5 dan X lebih kecil dari 5, dimana X sorry 5X elemen real. Oke, begini ya. X tidak boleh sama dengan 5 dan X lebih kecil dari 5. Oke, selanjutnya tuh titik potong. Pertama di sumbu X berarti Y nya sama dengan 0 ya. F sama dengan Y ya. Oke, 4 log ini sama dengan 0. Kan ini 0. Ini dapat dari sini ya tadi ya. Dari sini. Nah, berarti tadi kita pakai sifat logaritma yang ini.
Kita pakai lagi yang ini. Nah, kita pakai ini tuh bagian yang mananya? Bagian yang mananya itu ya bagian yang ini. Mana tuh nih? X sama dengan A pangkat B nih. Kita cocokkan. Nah, nanti dapat seperti itu. Kita kerjakan. Cep. Dapat X itu 5/2. Jadilah 5/2. Oke, selanjutnya untuk sumbu Y. Ini kita tarik lagi. Oke, mendapatkan yang pertama sumbu Y ini kan kalau kita uraikan ya, ini menjadi A, ini B, log B, ini X nya. Nah, di sifat logaritma tadi apa? B nya harus lebih besar daripada 0. B nya harus lebih besar daripada 0 dan nah ini nih poin pentingnya. Ini A nya lebih besar daripada 0. Ini A nya berapa? A nya ini 4. Oh iya, kan ini X sama dengan 0 ya. Nah, ini gantikan 0. Nah, ini juga gantikan 0. Jadinya 4 log 0. Nah, ini B nya 0. Nah, ini B nya tidak boleh sama dengan 0. Maksudnya tidak boleh lebih besar. Tidak boleh sama dengan 0. Ya, atau B nya itu harus lebih besar dari 0. Oke, B nya harus lebih besar dari 0. Ini B nya 0, berarti ya udah dia tidak memenuhi syarat. Kenapa? Ini B nya 0. Sedangkan ini B nya harus lebih besar daripada 0 gitu. Oke, begitu saja. Oke, selanjutnya di bagian di bagian C ya. Nah, di bagian C tadi kalau nggak salah soalnya itu nih. Oke, di bagian C saya kerjakan di sini saja. Nih. Tuh log X kuadrat min 2X plus 1. Kita tarik lagi persamaan dari sini. Lepas dia. Nah, kita pakai ini. Nah, ini kita pakai nih. Di sini itu apa? Ini tuh sifat logaritma A-nya. Ini kan ini harusnya ada satunya kan nih. Karena tidak ditulis saja. Ini A-nya itu 1. Sedangkan sini A-nya tidak boleh sama dengan 1. Ya udah. Ini tidak memenuhi syarat. Oke, selesai. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menjelaskan sampai akhir dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifat Dani. Di sini saya akan menjawab soal bagian A dan D. Di mana bagian A itu contoh soalnya fx sama dengan 5 log 2x min 6 dan D px sama dengan log x kuadrat min 1. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita lihat dulu teman-teman ada syarat. Yang pertama, A lebih besar daripada 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Syarat yang kedua, B lebih besar daripada 0. Oke teman-teman, langsung saja kita kerjakan. Bagian A, 5 log 2x min 6. Di sini tadi sesuai syarat yaitu B lebih besar daripada 0. Ini B teman-teman. Oke, ini harus lebih besar daripada 0 kan. Berarti 2x min 6 lebih besar daripada 0. Jadi kita nentuin domain dulu ya teman-teman. Berarti 2x lebih besar daripada 6, x lebih besar daripada 3. Nah, ini sudah didapatkan bahwa daerah asal sama dengan x anggota, x lebih besar daripada 3 dan x elemen real. Selanjutnya kita cari tipe sumbu x-nya teman-teman, di mana kalau kita mau cari tipe sumbu x tuh y sama dengan 0. Jadi kita tulis 5 log 2x min 6 sama dengan 0. 5 log 2x min 6
sama dengan 5 log 5 pangkat 0. Oke. Nah, teman-teman, ini kan 5 lognya ini sama, teman-teman. Jadi boleh kita coret aja, set, baru 2x min 6 sama dengan 5 pangkat 0. Angka berapapun yang dipangkatkan 0, itu hasilnya 1 kan, teman-teman. Jadi kita tulis saja 2x min 6 sama dengan 1. Baru kita pindah ruasin, 2x sama dengan 7, karena min 6 pindah ruas jadi plus 6, 1 tambah 6 sama dengan 7. Baru x sama dengan, pindah ruas lagi teman-teman, 7 per 2 atau 3,5. 3,5. Oke. Di sini tipe sumbu x-nya itu udah ketemu teman-teman. 7 per 2 atau 3,5. Jadi di salah. Di pot x sama dengan di pot x sumbu x sama dengan pakai 7 per 2, 7 per 2,0. Oke, di sini udah dapat ya teman-teman untuk tipe sumbu x-nya. Selanjutnya kita akan mengerjakan tipe sumbu y. Bentar, teman. Tipe sumbu y mana x sama dengan 0. Baik, langsung saja kita tulis teman-teman di sini, berarti 5 log 2, karena x sama dengan 0, berarti sini kita ganti jadi 0 teman-teman x-nya. Kan harusnya 2x, jadi kita ganti 2 kali 0. Min 6. Oke. Kita kerjakan dulu teman-teman yang ini. 2 kali 0, 0 dikurang min 6 sama dengan tetap min 6. 5 log min 6. Nah, jadi kan sesuai syarat teman-teman, B itu nggak boleh B itu harus lebih besar daripada 0. Sementara di sini teman-teman, si B-nya ini tuh lebih kecil kan dari 0 teman-teman, karena min 6. Sehingga di sini dia tidak memiliki titik potong sumbu x teman-teman. Jadi tipe sumbu teman-teman, tipe sumbu y. Di sini dia tidak memiliki tipe sumbu y, jadi langsung saja kita akan mengerjakan bagian D teman-teman. Oke, tadi bagian D itu soalnya Px sama dengan log x kuadrat min 1. Nah, di sini teman-teman, ini adalah A dan ini adalah B. Oke. Jadi sesuai syarat tadi kita lihat teman-teman, bahwasanya A itu harus lebih besar daripada 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Nah, log ini kan sebenarnya teman-teman sama aja kayak sebentar. Log ini kan sama aja kayak 1 log x kuadrat min 1 teman-teman. Cuma di sini emang si A-nya ini nggak ditulis, si satunya nggak ditulis teman-teman. Jadi sama aja kayak 1 log
X kuadrat min 1. Nah, ini kan berarti dia tidak memenuhi syarat, teman-teman. Karena tadi, sesuai syaratnya, di sini A tidak boleh sama dengan 1. Sementara di sini tuh A-nya adalah 1, teman-teman. Jadi, untuk contoh soal yang D ini tidak bisa dikerjakan, teman-teman. Jadi, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.